A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menambah-nambahkan berbagai karunia sampai pada pagi ini. Mudah-mudahan tambahan-tambahan karunia yang Allah berikan kepada kita akan terus bisa menumbuh kembangkan keimanan kita, amalan kita, sehingga akan memberikan suasana yang lebih kondusif terhadap kebaikan. Ibu-ibu rahimakumullah, kemarin kita sudah membincangkan tentang bagaimana Allah memberikan kepercayaan kepada kita, ya, kita bisa menjadi orang yang dipercaya, ya, untuk memainkan peran kita sebagai makhluk, untuk memainkan peran kita sebagai abdillah di bumi, dan kelak kita berharap kita bisa mempertanggungjawabkan apa-apa yang diamanahkan kepada kita, ditugaskan kepada kita dengan pertanggungjawaban yang sebaik-baiknya. Kita ulang sedikit, ya. Kemarin kita bicara tentang pastikan Allah percaya padamu, ya, karena Allah ciptakan manusia dengan segala macam bentuk, sifat, suasana, keadaan, ya, agar kemudian Allah bisa melihat siapa di antara mereka yang dipercaya, ya, siapa di antara mereka yang paling baik, ya, amaliyahnya. Kemarin kita membicarakan tentang Allah itu percaya kepada kita. Yang pertama karena ibadah, bahwa ibadah kita itu bisa mewujudkan insan kamil, ya. Kemarin bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan sikap takwa, ya, kemudian mahabbah, ya, kemudian sikap tawakal kita, syukur dan lain sebagainya, sehingga terwujud, ya, sebuah karakter, ya, yang saya tuliskan di situ sebagai orang yang punya daya bina. Daya itu sebuah kekuatan yang akan terlihat dan akan berkembang ketika ditumbuh kembangkan, ya, ditumbuh kembangkan. Sehingga ketika kemudian terhenti, ya, itu kita bicara listrik kah, kita bicara tentang kekuatan air lah, kita bicara tentang kekuatan uap lah dan sebagainya. Itu kalau kemudian tidak dihidupkan, tidak terus diproses, ya, maka kemudian tidak akan berkembang. Itu daya. Jadi kalau tidak diproses dan diperkuat, kemudian dipakai terus menerus, maka akan melemah, ya, dayanya akan melemah. Sehingga ketika kita bisa mewujudkan dengan ibadah itu sebagai insan kamil, artinya dia punya daya bina, dia punya daya bina. Dia bisa mengkondisikan dirinya ketika memang apa-apa yang berkembang di dalam jiwanya, ya, kemudian terwujud dalam amalnya, dalam proses pemikirannya, itu tidak menghasilkan kebaikan-kebaikan yang produktif, ya. Maka dia tahu
mana yang salah ya? Apakah kemudian justru yang paling parah itu jiwanya sehingga menyebabkan terjadi beberapa kekeliruan, kesalahan, bahkan maksiat pada langkah-langkah amaliyahnya, atau itu sekedar teknis ya, karena kita kecapean, karena mengatur waktunya tidak tepat, karena mengatur keuangannya tidak bagus dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakukan kemudian hilang ya. Maka orang yang punya kondisi ibadah yang tegak itu akan segera tahu apa yang harus dilakukan. Demikian juga ketika dia melihat orang lain sekelilingnya ya, ketika suasana di rumah misalnya ya, suasananya panas ya, orang sulit berbuat baik ya, tidak bersegera ya, dan kemudian tidak memberikan bagian-bagian perhatian yang besar pada kebaikan, kondisinya memanas, maka orang yang punya daya bina akan segera tahu bahwa dia harus memulai untuk menurunkan rahmat. Untuk sementara letakkan dulu masalah-masalah yang ada. Jangan kemudian menambah kepanasan itu dengan saling menyalahkan orang lain, kondisi dan sebagainya. Sudah sering kita ingatkan bahwa segala ujian yang didatangkan Allah kepada kita itu sebabnya kita, dan yang menguji Allah, bukan semata-mata karena orang di sekeliling kita yang menurut kita itu kurang bisa berfastabiqul khairat ya. Untuk itu orang yang punya daya bina, tegaknya ibadah itu mempengaruhi ya kehati-hatian dia di dalam menyempurnakan amal yang terus-menerus ya. Maka dia akan segera tahu bahwa dia harus kemudian segera melakukan hal-hal yang menurunkan rahmat, baik itu dalam hal-hal amaliyah biasa sampai kepada amalan-amalan yang rahasia yang hanya dia dan Allah yang tahu, sehingga membuat kekuatan besar, rahmat yang besar itu segera turun. Kemudian daya kelola ya, daya kelola. Bagaimana orang itu memproses dirinya agar bisa mewujudkan proses-proses kehidupan yang produktif ya. Memang kita harus memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita ya. Kemudian kita akan terus beramal yang terus-menerus, mengelola waktu, mengelola fasilitas, dan mengelola bahkan ujian-ujian yang datang agar kehidupan kita itu tetap dinamis. Kita kadang bergeser amalnya, kadang kemudian harus berganti waktu ya, namun tetap dilaksanakan dengan baik. Nah, daya kelola inilah yang akan kemudian menjaga bahkan mengembangkan produktivitas amal ya yang ada. Nah, tadi kita memanfaatkan kesempatan. Kadang-kadang orang itu tidak menganggap, atau orang itu merasa bahwa kesempatan itu sesuatu yang harus harus, kalau bahasa dunianya ya, harus dicari. Bagaimana kita mengenal orang banyak, mencatat kontaknya, kemudian menawarkan setiap saat. Jangan lupa kita itu untuk beriklan, jangan bosan sampai mendapatkan hasil, ada orang dan lain sebagainya. Sampai kita beriklan padahal ya hanya di rumah, kemudian pegang HP, iklan sana iklan sini ya. Tapi kemudian mengacaukan ibadah dan kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan. Seolah-olah aku hanya akan bisa berbuat baik ketika daganganku itu laku. Aku kemudian mendapatkan uang, kemudian bisa berbuat baik. Lalu kalau aku kemudian tidak bisa beriklan, terus terhubung dengan orang terus-menerus dan tidak menghasilkan sesuatu, bagaimana aku menambah kebaikan? Namun kadang orang lupa bahwa kesempatan itu Allah yang memberikannya. Dan rumus-rumus yang diberikan secara syariah, secara ilahiyah itu mengatakan kalau kesempatan yang Allah berikan lewat ketetapan yang Allah tetapkan di bumi, diberitahukan aturannya itu kita tidak bisa ambil, jangan pernah berharap bahwa kita punya ketajaman hati untuk bisa memilih kesempatan-kesempatan yang datang. Atau dengan kata lain, kalau kita itu tidak memperhatikan hal-hal yang ditetapkan oleh Allah, maka janganlah kita kemudian bermimpi ya. Kita bermimpi untuk menjadikan orang yang punya loncatan besar dalam kehidupan.
mendapatkan rezeki-rezeki yang tidak diduga gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pahami tentang pengelolaan. Daya bina itu adalah bagaimana kita itu memang punya perhatian yang besar terhadap kesempatan-kesempatan yang tertuliskan. Misalnya, kemarin kita sudah bahas, kita diberi kesempatan yang besar untuk bagaimana meledakkan amal-amal di bulan Ramadan itu dengan mengambil Rajab dan Sa'ban sebagai latihan yang ketat ke sana. Ya. Namun banyak juga yang kemudian tidak mengambil kesempatan itu. Mereka sibuk kemudian ya, banyak hal yang kemudian dipersiapkan. Kadang-kadang tidak mempersiapkan Ramadannya, mempersiapkan Lebaran. Ada baju, ada ini dan sebagainya. Nah, sehingga ketika kesempatan itu tidak diambil, Ramadannya pun tidak meledak. Ya biasa saja, bisa puasa, tetap bisa taraweh. Maka kemudian muncul ya sebuah peringatan dari sebuah hadis, ada orang yang puasa itu hanya mendapatkan lapar dan ada orang yang ibadah hanya mendapatkan lelah. Ya. Nah, kemudian dari ledakan amaliyah Ramadan itu Allah kepengen memberitahu kita sebanyak apa produktivitas amal kita di bulan Ramadan itu berefek ya pada orang lain, berefek pada kebaikan yang kemudian setiap orang sampai kemudian merasakan dengan hatinya. Itulah rahmatan di alam. Syawal, kemudian datang Dzulqa'dah, yang kemudian dipersilahkan lagi kita mempersiapkan diri lagi, menata kembali amalan lagi untuk mendapatkan bagian yang besar pada Dzulhijjah. Kesempatan yang sudah diumumkan ribuan tahun yang lalu bahwa Dzulhijjah 10 hari awal di Dzulhijjah itu setiap orang beramal akan mendapatkan balasan seperti dia jihad, kecuali meninggal syahid. Nah, dalam bahasan hadis lain dikatakan bahwa berjihad itu hampir semua aktivitas yang dilakukan, mulai mengangkat kaki, menapakkan, mengangkat lagi, menapakkan, dia berjalan, masing-masing diberikan bagian 700 kali lipat. Nah, itu kesempatan. Demikian juga kesempatan yang besar yang tertinggi di Dzulhijjah adalah bisa berhaji. Maka barokallah terhadap orang-orang yang berhaji, diberi kesempatan oleh Allah bisa mengambil kesempatan itu. Sampai kemudian dikatakan haji itu adalah Arafah. Haji adalah Arafah. Kalau kita sudah pernah berhaji, itu akan bayangkan kok dikarani haji itu Arafah, atau padahal ya gur kayak gitu aja. Di Arafah duduk aja. Duduk kemudian berzikir. Banyak sekali yang kemudian baru sampai duhur itu kita sudah kehilangan banyak wirid. Ya, artinya kita sudah wirid, sudah habis semua. Jadi waktunya tinggal meh ngopo itu bingung gitu ya. Padahal ledakan yang terbesar di Dzulhijjah kemudian diangkat dalam bingkai haji itu, bahwa haji itu adalah Arafah, karena pada hari Arafah dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari orang dipersilahkan untuk terus berzikir, membaca Quran, wirid, berdoa terus sampai matahari tenggelam. Dan orang yang berhasil memanfaatkan kesempatan itu, maka dia akan ditandai sebagai orang yang akan diberkahkan. Itu lonjakannya, diberkahkan. Semua yang dia lakukan setelah itu dilipatkan, diberikan banyak sekali ya, hal yang menjadikan dia bisa berbuat banyak dan kebaikan kepada orang lain itu kembali kepada dirinya. Itu kesempatan yang sudah tertulis. Dengan kata lain, kalau orang itu mengetahui kesempatan-kesempatan yang tertulis dan kemudian tidak mengambilnya, maka dia pun tidak akan ditemukan dengan kesempatan-kesempatan yang tidak terduga yang akan membuat ledakan dalam kehidupannya. Baik ledakan itu bentuknya kebaikan, ledakan itu bentuknya kemanfaatan, ledakan itu bentuknya kenikmatan yang besar yang terhubung dan terpelihara sampai kepada hari akhir. Nah, untuk itu perhatikan. Orang yang kemudian memakai kesempatan, maka dia akan mengelola ya dengan sebaik-baiknya. Dengan rasa syukurnya, dengan tawakalnya ya. Dan kemudian dijaga semua amal itu dengan sikap taubahnya.
bahwa tidak akan pernah bisa seseorang itu beramal kecil sampai yang besar kecuali Allah bersamanya. Sehingga kita perlu selalu membersihkan jiwa kita, membersihkan hasil amal kita ya, dengan banyak bertaubat agar kita itu tetap memahami bahwa semua yang kita lakukan itu bukan karena kita bisa, itu bukan karena kita mau, itu bukan karena kita mampu, tapi karena Allah percaya kepada kita dan mendukung seluruh yang kita lakukan. Itu yang kita bicarakan kemarin. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara bahwa Allah akan mempercayakan kebaikan, mempercayakan peradaban kepada orang-orang yang bermuamalah dengan baik. Bermuamalah dengan baik. Muamalah dalam arti yang sederhana itu adalah berinteraksi dengan sesama. Ya, muamalah itu mempunyai arti dia melakukan sesuatu, bertindak, ya, tidak sekedar guyang-guyu, ya. Ada orang monggo, tapi tidak melakukan sesuatu, itu bukan muamalah. Muamalah itu bertindak, melakukan sesuatu, ya, agar bisa menunjukkan kebaikan. Berbuat, bertindak agar bisa menunjukkan kebaikan. Sehingga orang yang dekat dengan kita, ya, entah itu sekedar melihat, entah kemudian dia berinteraksi dengan kita, mendapatkan sesuatu ya, dan orang yang bergaul dengan kita terus-menerus bersama kita itu mampu merasakan rahmatan lil alamin, yaitu bisa menyerap suasana yang gembira, semangat, dan dia merasa mendapatkan banyak kemudahan, banyak jalan menuju kepada kebaikan ya. Nah, itu inti dari muamalah itu adalah bagaimana kita terus berbuat, melakukan tindakan ya agar tadi bisa menunjukkan kebaikan ya, agar menjadi bagian yang membantu ya, menjadi katalisator ya, katalisator untuk kemudian orang berubah jiwanya, berubah cara berpikirnya, berubah tindakannya. Dan tentu saja katalisator itu memang akan menjadi bentuknya bisa berbeda-beda pada setiap waktu, pada setiap tempat, dan pada setiap orang. Nah, itulah yang dihargai besar dari muamalah ya. Nah, untuk itu kita akan punya sebuah kata kunci ya, kata kunci kenapa kita harus bermuamalah ya. Tidak ada orang yang bisa tumbuh dan berkembang. Saya suka pakai kata ini. Tidak ada orang yang bisa tumbuh dan berkembang dengan dirinya sendiri. Ya, tumbuh dan berkembang. Bukan kalimat tidak ada orang yang bisa hidup. Nah, hidup itu kadang ya tetap hidup, tapi tidak tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu dari sesuatu yang tidak ada, kemudian dia bisa menumbuhkan. Berkembang itu dari sesuatu yang sudah dibangun kemudian dikembangkan. Dulu sering sekali ya saya contohkan karena menurut saya itu cukup sederhana untuk dipahami. Penelitian orang Jerman ya tentang tumbuh kembang anak. Ya. Awalnya penelitian itu diberi judul benarkah ya orang itu tidak berkembang atau sulit berkembang dengan masalah-masalah yang dihadapi. Kalau benar, kesimpulan itu benar, berarti mereka akan mengatakan berarti cara-cara Tuhan dalam mendidik manusia, dalam mengatur manusia itu adalah salah. Ya kan? Kenapa? Karena mafhum secara umum bahwa Tuhan Allah itu menciptakan manusia, kemudian mengujinya, ya kemudian akan mempertanggungjawabkan. Maka kalau benar ternyata manusia itu akan terpuruk dengan masalah-masalah ya, itu berarti Tuhan itu kejam, arahnya ke sana. Maka kemudian diambil dua anak yang lahir di jalan. Tidak tahu siapa orang tuanya ya yang melahirkan ya, sebabnya apa kemudian dibuang, maka dua bayi yang tidak mengenal orang tuanya, tidak diketahui itu kemudian diambil dipelihara.
Bayi yang satu itu ditempatkan pada keluarga yang sosialnya menengah ke bawah. Anaknya banyak, fasilitasnya terbatas. Sehingga setiap hari terjadi kegaduhan. Entah rebutan makan, rebutan kamar mandi, rebutan fasilitas. Begitu suasananya sangat ramai sekali. Bayi yang satunya ditempatkan pada keluarga yang tidak punya anak. Ya, ditempatkan di sebuah ruang tersendiri. Ruangnya itu dihias seperti istana boneka. Semua mainan, semua boneka yang menggembirakan anak-anak. Kita tahu ya, anak-anak kalau dibawa ke toko mainan, nah itu ya harus punya persiapan tabungan yang banyak, karena mereka akan mengambil banyak hal yang dia suka. Jangan dikira bahwa semua anak ternyata begitu. Ketika dia sudah melihat mainan, dia sudah mengambil, itu sudah pakai proses yang panjang. Karena jasa dari banyak orang yang ada di sekelilingnya. Anak bisa tersenyum, anak bisa tepuk tangan, anak bisa kemudian punya ekspresi. Itu adalah jasa banyak orang yang ada di sekelilingnya. Penelitian itu kepada anak yang diberikan istana tadi dinamakan penelitian si Winnie. Si Winnie. Bukan Winnie the Pooh ya, si Winnie. Ini anak perempuan ya, itu ditempatkan di ruang yang bagus, diberikan makanan yang sehat, yang bergizi. Tapi satu penelitian itu memang tidak pakai interaksi dengan orang. Akan diambil sebuah penelitian dan kesimpulan, benarkah orang yang tidak interaksi sama orang, dengan kata lain tidak punya masalah, itu akan berkembang menjadi lebih baik. Namun ternyata fakta dari penelitian itu, si Winnie ya dia ketika bayi disuapin ya sama seorang suster, dan susternya itu tidak boleh pakai ekspresi ya, dia dingin diam ya, nyuapin, nggak pernah tersenyum, nggak pernah marah, nggak pernah itu dia suapin. Sehingga ternyata si Winnie itu berkembang juga tanpa ekspresi. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana tersenyum, apa namanya tersenyum, apa namanya marah, apa namanya dia kemudian bergembira. Tidak. Semua mainan yang ada di sekelilingnya itu tidak memberikan hasil untuk mengekspresikan jiwanya. Dia pandang itu ya, satu persatu. Ternyata apa yang terjadi pada Winnie? Dia kemudian berkembang dengan naluri hewani. Dengan naluri hewani. Karena bedanya manusia dan hewan itu hanya terletak pada pelatihan dan pengalaman proses kehidupan. Ada makanan ya, ketika kemudian dia suapin, setelah enggak udah ya dia nengok sana, nengok sini gitu ya. Ada sesuatu ya gundah ya dia bingung, ya dia berak-berik dan lain sebagainya. Bayangkan. Winnie meninggal usia 19 tahun. Kenapa? Karena jiwanya tidak berkembang, pemikirannya tidak berkembang, ekspresinya tidak berkembang ya. Sebabnya apa? Ternyata karena tidak menghadapi masalah-masalah yang membimbing kekuatan kehidupannya, tidak punya daya bina, tidak punya daya kelola, apalagi ya, kemudian tidak punya daya guna. Anak yang satunya lagi yang ditempatkan di keluarga yang sosialnya menengah ke bawah dengan segala permasalahan setiap harinya, setiap jam, ya, dia berkembang dengan pesat. Kenapa? Karena dia belajar banyak dari banyak orang. Bagaimana mereka tertawa bersama, kemudian berkelahi, berselisih, didamaikan lagi dan lain sebagainya. Anak itu berkembang sangat pesat di bawah bimbingan dan interaksi orang-orang yang memang bisa membawa jiwa, membawa perkembangan fisik dan menjadi kepribadian yang utuh. Ibu-ibu rahimakumullah. Sesungguhnya kita itu tidak perlu mencari jati diri ya. Itu mah karena novel, karena film. Allah sejak awal menunjukkan jati diri kita. Dan barang siapa kemudian bisa bergantung pada Allah, memaksimalkan kesempatan-kesempatan yang diberikan Allah yang sudah tertuliskan, maka dia akan dihadapkan, dipercaya oleh Allah bertemu dengan sesuatu yang tidak diduga sebagai kesempatan untuk meloncat. Kenapa harus ada kesempatan meloncat? Kenapa harus kesempatan meledak?
Ya karena waktu kita sangat terbatas ya. Nah, untuk itu tadi sekali lagi tidak ada orang yang bisa tumbuh dan berkembang dengan dirinya sendiri. Nah, untuk itulah Allah itu sangat suka kepada orang yang bisa bermuamalah dengan baik. Kenapa? Karena muamalah itulah yang akan bisa menjadi fasilitas ya untuk bisa mengenalkan rahmatan lil alamin ya. Mari kita berbicara tentang muamalah. Apa interaksi itu? Ya, sekali lagi jangan berpikir interaksi itu yang penting kita itu tampak orang seneng sama kita. Kalau ada orang yang kita guyu kemudian diem lagi ya. Oh, jangan kalimat walaupun memang ada kalimat tidak boleh cemberut, tapi tidak cemberutnya itu nanti aku dikira jutek misalnya begitu ya. Ya hanya begitu saja, bukan itu. Mengenal. Yang pertama adalah mengenal. Ya, muamalah itu yang pertama mengenal. Mengenal itu satu keluarga. Kenapa? Ya karena itu sejarah tentang dirinya, mengenal keluarga, tentang orang tuanya, tentang saudara, tentang kerabat ya. Itu menjadi bagian yang inti. Kenapa? Ya karena kita itu berkembang dari ya gen mereka. Dan perlu dikit, kalau seseorang itu dalam bergaul, dalam bermuamalah ya kepada keluarganya itu tidak bagus, dia bukan orang yang punya kekuatan yang besar. Dia ya tidak punya magnet ya, kebaikan ya. Dulu sering saya gambarkan ya bahwa orang itu kalau kita berbicara tentang energi yang besar itu terletak kepada orang bertanggung jawab pada dirinya. Orang bertanggung jawab pada dirinya, bagaimana dia beribadah, bagaimana dia menjaga jiwanya ya, kemudian melatih fisiknya ya, kemudian bagaimana dia memproses ya kewajiban dirinya. Kemudian dari diri itu akan memberikan energi, yaitu keluarga ya. Jadi diri yang baik itu dia akan memberikan bagian kebaikan pada keluarga, dan dari keluarga itu juga akan memberikan energi yang besar kepada dia. Itu sebabnya kenapa lagi hal yang lain? Ya karena keluarga itu menjadi saksi kelak kita di akhirat ya. Saksi kita itu bukan sahabat kita, bukan orang yang dekat dengan kita, yang akan ditanya benarkah kita itu adalah orang yang baik dan memancarkan kebaikan. Itu satu keluarga ya. Keluarga itu termasuk tadi ada orang tua, ada saudara dan kerabat ya. Maka sampai dikatakan sedekah yang nilainya paling tinggi itu kepada mereka ya, kepada mereka ya, karena kita ikut bertanggung jawab. Kelak mereka tahu bahwa ini memang orang baik, dia bertanggung jawab pada apa-apa yang terjadi kepada keluarga dan kerabatnya ya. Kemudian yang kedua tetangga ya, tetangga kita sebut masyarakat. Tetangga ya, masyarakat. Tetangga, masyarakat ya. Nah, mulai dari tetangga dan masyarakat itu akan kemudian terpancar keberkahan. Kenapa ya namanya berkah? Itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya kan orangnya semakin banyak. Dia bukan keluarga kita, tidak terikat dengan diri kita, namun kita punya kewajiban ya untuk selalu memberikan kebaikan ya. Sehingga setelah diri, kemudian keluarga, kemudian tetangga, inilah yang menjadi inti kekuatan kepribadian seseorang. Jangan dibalik. Ada orang bertanya begini, Bu Diah, saya itu Bu, kalau di antara sahabat-sahabat, di antara teman-teman sekelompok saya, itu dianggap sebagai solusi. Ya. Mereka kemudian WA-an, ya, ber-WA, ya, mengirimkan kabar, ya Allah, aku sangat bersyukur mengenal dirimu. Ya. Karena kamu adalah solusi hidupku. Wah, ya. Sehingga kita pun berbunga-bunga, kita merasa jadi orang bermanfaat. Namun kata dia, saya selalu
dianggap trouble, membuat masalah di rumah, di antara keluarga, kerabat, tetangga. Jadi saya jadi bingung. Sebenarnya saya itu orang baik seperti kata sahabat-sahabat saya, atau memang saya itu orangnya kurang bagus seperti pendapat orang-orang rumah dan sekitarnya. Bagaimana menurut Anda? Laporan yang akan diterima, dituliskan oleh malaikat, kelak akan dipertanggungjawabkan terhadap siapa diri kita, itu adalah laporan keluarga, laporan tetangga. Maka dipersaksikan kalau meninggal. Apakah mereka mensaksikan bahwa ini baik? Ya baik. Tidak itu yang dipakai. Nanti akan berbicara sendiri. Nah itu dia. Ya makanya kalau kemudian entah pendapat dari mana. Aku tuh ya yang penting ada orang yang menganggapku baik. Kalau toh kemudian keluarga tidak menganggapku baik, suami tidak menganggapku baik, orang-orang bahkan anakku, kalau aku cuek aja. Yang penting makanya aku lebih suka hidup di antara sahabat-sahabatku. Itu yang disebut kelihatan baik. Ada orang itu yang benar-benar baik, ada orang yang memang dicitrakan baik. Yang namanya citra itu tidak selamanya melekat. Ya, jadi kalau kemudian kita kepengen mendapatkan keberkahan setiap langkah kita di luar, itu memang bagaimana kita mengenal dengan baik agar bisa memberikan kebaikan. Ya. Mengenal dengan baik itu apa? Agar kita bisa belajar cara hidup, cara pandang, cara kerja. Ya. Kalau memang kita itu ada misalnya, ada keluarga, ada orang tuanya itu yang memang disiplin. Kalau kemudian memberitahu sesuatu ya harus dikerjakan. Itu memang mungkin Allah itu memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih cepat disiplin. Kenapa? Karena itu basic dari kehidupan. Yang kemudian Allah akan istimewakan dia dalam banyak hal. Kita belajar. Namun sekarang tidak. Karena pendapatan yang keliru, ya pendapat yang keliru tentang kehidupan, maka banyak sekali orang yang tidak begitu mengerti tentang keluarganya, bahkan tentang orang tuanya. Ya. Bayangkan bagaimana saya katakan tidak mengerti. Ada seorang bertanya kepada saya, Bu, saya itu selalu memberikan uang kepada keluarga saya, ya kepada ibu itu setiap bulan. Tapi kadang-kadang belum sebulan, ibu itu sudah datang ke rumah saya. Pertanyaannya, enaknya saya kasih tambahan uang apa tidak? Itu saya itu agak heran, kenapa ada pertanyaan begitu? Ini ibu itu orang mapan, gajinya 8 juta. Ya, kita tahu lah 8 juta itu untuk macam-macam, tapi ini diuji, dihadapkan pemahaman mereka tentang orang tua. Kalau bukan karena Allah, ya berkehendak menguji dengan orang tuanya ya nggak mungkin datang juga. Ya, orang tuanya datang. Saya bilang, Bu, orang hidup itu setiap hari, setiap saat mengeluarkan duit. Orang kita ke toilet aja bayar, ya kan kita itu kan pipis sendiri punya kita suruh bayar. Ya, katanya kalau nggak bayar suruh bawa pulang ya kan pipisnya. Ya. Kita bayar, beli permen, beli semua hal, parkir, bayar dan sebagainya. Dan itu belum tentu berkah, belum tentu mengangkat kemuliaan, memudahkan, memberkahkan, meningkatkan taraf kehidupan kita. Dan uang yang diberikan kepada orang tua itu bagian yang akan memberkahkan selamanya, fid dunya wal akhirat. Iya kan? Lalu kenapa ditanyakan? Ya kan? Apa jawabnya? Kemudian dia mengatakan, oh ya sudah Bu, kalau begitu tidak usah saya beri sekalian ya Bu, sebulan. Ya saya berikan saja setiap kali datang. Luar biasa. Bagaimana mungkin orang rela bekerja setiap saat, pulang sore sampai capek. Dan oleh Allah diuji sebuah hal yang akan meningkatkan kemuliaannya. Dan dia tidak ambil kesempatan itu. Saya tanya, memangnya setiap bulan itu ngasih orang tuanya berapa? 5 juta. Saya bilang, ya enggak Bu, 500 ribu rupiah. Dipertaruhkan untuk kemudian menurunkan kemuliaan, menyusahkan kehidupan, ya tidak seberapa, sangat tidak seberapa. Namun itu terjadi ketidakpahaman kita.
kepada keluarga, kepada saudara, kepada kerabat. Itu yang akan membendung keberkahan kehidupan kita. Kemudian yang kedua, tetangga. Ya jangan katakan tetangga itu kan macam-macam. Ada yang baik, ada yang jelek, ada yang anyel kayak memang anyel kayak banget. Taruhlah kita beri kebaikan, itu juga kita kasih makanan. Bahasa mereka panganan kayak gini aja dikasihkan. Apa saja, kadang-kadang kita salah. Namun itu tidak penting. Tetangga itu punya hak yang sangat besar. Bahkan ketika di antara tetangga itu ada yang punya toko, punya usaha, kita harus pernah membelinya. Kenapa? Karena hak tetangga. Ada kita tuh sering memperhatikan tetangga, memberikan pada tetangga, tapi yang nganyel kayak buat masalah terus. Ya kata-katanya, ya perbuatannya, ya biarkan saja. Segala sesuatu yang nyangkut keluarga, nyangkut tetangga, itu tidak perlu dipermasalahkan. Kalau bisa, tidak usah bicara. Kenapa? Itu akan merusak kesaksian. Ya. Maka kadang-kadang kita tuh berpikir sebaliknya. Aku tuh sama-sama masak, sama-sama memberi, mending aku tuh memberi sahabat-sahabatku. Itu akan memberikan sambutan yang rasanya membanggakan. Rasanya kemudian kepengen kita berbuat lebih banyak lagi. Daripada aku tuh memperhatikan tetangga yang memang sama sekali tidak memberikan respon baik. Taruhlah kita tuh diuji, mempunyai tetangga yang kurang bagus, maka itu menjadi tugas kita untuk menurunkan rahmat yang besar ya. Belajar dari mereka dan kemudian mengambil langkah-langkah atau memilih solusi agar kita terus bisa memberikan kebaikan dan kemudian Allah mengikatkan hatinya kepada kita. Tidak mudah memang. Ya karena itu adalah menjadi persaksian kebaikan tetangga. Kemudian orang-orang baik. Orang-orang baik. Dari kita sangat orang yang punya muamalah yang bagus itu punya data yang luas tentang orang-orang yang baik. Dan apa-apa kebaikan yang dilakukan. Masalah yang mereka hadapi. Apa solusi yang mereka berikan? Banyak sekali cerita yang bisa dia sampaikan, bisa dia contohkan, ya. Karena memang orang baik itu adalah inspirasi yang menghidupkan jiwa, vitamin kalau dalam bahasa. Jadi kalau kita itu, ya bertemu dengan seseorang yang menyebabkan kita gundah, menyebabkan itu namanya nggak vitamin. Makanya kita disuruh memperhatikan orang baik. Orang baik itu kita membayangkan, ya kita menceritakan, kita hanya menceritakan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Ya. Kemudian kita kembali, telinga kita mendengar, mendapatkan inspirasi, menginspirasi orang. Itu menjadikan kita mendapatkan kekuatan yang besar. Kenapa? Kata energi positif orang baik itu mempengaruhi jiwa kita. Apalagi kalau kita itu suka bertemu dengan orang-orang baik. Itu menjadikan bagian yang sangat mudah. Maka silaturahim itu menjadi bagian yang sangat besar manfaatnya bagi manusia. Allah berikan padanya panjang umur. Kenapa ya? Karena memang berupaya. Dulu pernah ada seorang mahasiswa bertanya, Bu Diah, apakah silaturahim itu harus datang? Ya. Tidak bolehkah kita itu silaturahim by phone, WA, email? Saya bilang ya boleh-boleh saja, namun balasan yang besar itu terletak pada upaya yang berat. Ya, jadi ya sebandinglah ya. Kalau kita WA hanya klik gitu ya, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan, kemudahan, ya kesegaran ya hanya sesaat, habis itu susah lagi gitu ya. Jadi biasakan itu bagian yang besar. Orang-orang baik benar-benar akan mendatangkan energi positif yang sangat besar. Kita mengingatkan, kita menceritakan, kita membaca, apalagi bertemu. Ya, itu adalah bagian yang besar. Kemudian yang selanjutnya, semua orang yang dipertemukan dengan kita. Itu ada orang yang baik, ada orang yang anyel, ada orang yang sengaja menipu, ada orang yang jahat dan lain sebagainya. Itu dipertemukan dengan kita pasti dengan sebab. Dan Allah menginginkan dari semua hal yang kita kenali itu yang pertama kita
belajar. Tadi seperti saya sampaikan, sampai hari ini kita bisa begini, itu adalah jasa ribuan orang. Jangan pernah berpendapat bahwa kita hidup karena kemampuan kita. Tidak. Ya. Kita hidup atas jasa ribuan orang. Ya. Sehingga ketika kita tidak membalas langsung, maka kita pun kepengen menunjukkan kepada Allah rasa syukur kita, menampakkan rasa syukur kita bahwa ternyata ribuan orang itu juga macam-macam. Kalau kita tidak pernah dimarahi, kalau kita tidak pernah ditekan, kita pun tidak tahu arti kesabaran. Kalau tidak pernah kita itu dihadapkan pada orang-orang yang mencintai kita, kemudian kita mencintai mereka, kita pun tidak tahu arti ketulusan. Sehingga semua hal yang sudah bercampur, jangan pernah berkata, aku adalah aku, ya, aku akan berkembang dengan diriku. Itu orang yang tidak pernah bisa berkembang, ya. Untuk itu tadi agar bisa belajar cara hidup, ya, cara hidup, cara pandang, ya. Banyak sekali hal yang kita dapatkan, ya, kita dapatkan. Suatu ketika saya bertemu dengan orang yang ya biasa, ada mijeti, ada bantu dan lain sebagainya. Dia bilang gini, Bu Diah, aku mau dikasih doa, katanya. Ini orang buta huruf. Doa apa yuk? Tak bilang gitu. Aku tuh sering emosi sama anakku, katanya gitu. Lah wis di sekolah kayak wis kene orang duit, kita itu orang ndak punya, kemudian Allah berikan rezeki bisa menyolahkan dia sampai sarjana ekonomi. Tapi itu seolah-olah kemudian dia bekerja, seolah-olah dia yang belajar kemudian bekerja, wes begitulah. Maka saya bilang gini, doa yang paling mudah sering kali saya sampaikan kepada ibu-ibu untuk selalu dilantunkan itu, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Kata dia, bisa diputus-putus ndak Bu? Kok dawa menak ora iso ngapalke kali. Ndak hafal dia. Maka saya bilang, itu memang putus-putus ayatnya. Maka Rabbi shrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Kata dia, wes Bu, itu aja Bu, ya. Aku tak apal kesek, tak masukkan ke dalam hati agar bisa merubah hatiku. Beberapa waktu kemudian, 2 minggu apa sebulan ketemu saya. Piye yu, saya bilang wes apal, tambahi apa ora? Mau ditambah apa ndak doanya? Ojo sik Bu. Aku tuh ya wis doa, wis berkurang Bu emosiku, tapi aku nek ketemu anakku kalau disuruh ndak mau masuk emosi. Berarti kan doa itu belum masuk ke dalam hatiku dan belum merubah jiwaku, ya. Luar biasa. Saya katakan luar biasa. Saya mendapatkan pelajaran yang berharga dari orang yang biasa buta huruf, tidak bisa membaca, kondisi ekonominya juga biasa-biasa saja. Luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, itu tadi cara hidup seseorang. Ya. Orang ini ya selalu memasukkan. Kalau habis disuruh ya, misalnya pagi disuruh ngapa-apa, nyuci apa-apa, kemudian dikasih uang 5.000, 10.000. Kemudian dia bilang begini, aku tuh Bu seneng banget mbek Gusti Allah. Saya tuh suka sekali sama Allah. Lah napa? Pintere rak karuan. Allah tuh dia katakan, Allah tuh pintere rak karuan. Aku yang paling seneng itu Allah selalu memberikan aku pegangan duit. Duit yang dipegang itu 5.000. Ya, kadang 2.000 dan sama 1.000, kadang 10.000. Lah kenapa? Saya bilang, soale nek aku kita Bu bar kerja esuk, aku terus sholat duha, terus langsung bisa masuki uang ke masjid. Bayangkan, sederhana sekali. Dia tidak mengatakan, ya Allah toh Bu, aku didoakan ya Bu, rezekiku banyak, bisa enggak? Dia bilang, aku tuh senang sama Allah. Wis stop. Kenapa ya? Karena tadi membuat dia itu selalu bisa berinfak. Dia ditanya, dibilangin sama temennya, kowe iki nek meh infak tuh ya dilumpukke sik, dikumpulkan dulu aja kerincang-kerincing. Setiap hari itu, setiap hari dia lakukan.
Ya, karena dia dapatnya justru asal kerja kemudian dapat itu sehingga bisa langsung. Nah, kata dia begini, lah nek tak lumpukke dulu, dikumpulkan dulu ya ratusan, dapat 30.000, 50.000 lagi dimasukkan, ya maneman ya sayang lah, aku merasa ya wah kok besar gitu. Sederhana saja. Dia bersegera, ya bersyukur, bersegera melakukan apa yang diperintahkan. Faktanya orang yang seperti itu selalu bisa korban. Tak bilang, kau hebat menyu, kata saya. Korban, bu, wis kui penting aku to bu, nek duit receh. Kata dia, saya kalau punya uang receh, wis bar dinggo tuku makan dan sebagainya sisa dimasukkan ke bawah bantal, bawah spray kasur, atau di bawah kasur. Kasurnya itu sudah kayak selimut itu ya, saking tipisnya. Nanti nek wis payah itu mau ini, udah dikumpulin. Kericiknya ditukarkan untuk beli kambing. Allah jabahkan, Allah istimewakan dia. Dan lebih istimewa lagi, dia daftar haji. Dia daftar haji. Daftar haji. Aku tuh bu dimarahin mbak orang-orang, kowe kok gaya ya. Sopo memangnya pakai daftar haji segala, memangnya bisa. Kemudian lunasi nanti belum nunggunya dan sebagainya. Dia tanya sama saya, Bu, apa saya itu salah? Ketika saya berusaha menyempurnakan, pikiranku itu cuma satu, bagaimana bisa menyempurnakan hidupku. Bahasa dia ibadah. Saya bilang enggak salah. Ya, 1 tahun kemudian ketemu saya bilang, piye tabungan hajimu? Alhamdulillah bu, wes lunas, wes tenan bu. Wes aku ki yakin kuwi dudu aku, itu bukan saya. Wes aku ki yakin Allah itu top tenan. Bahasa orang biasa yang tidak punya ilmu, yang merasakan bagaimana kebesaran dan kekuasaan Allah yang sedemikian rupa dalam kehidupannya. Mari belajar cara hidup, cara pandang, dan cara kerja orang banyak. Ya, kalau ada orang sering mengeluh, sering kecewa, sering tertekan, sering terbebani, pasti dia tidak belajar dari orang banyak. Dia hidup dengan dirinya, dia kepingin memperlihatkan bahwa saya bisa, dan itu tidak mendapatkan keberkahan. Untuk itulah kenapa perjalanan menjadi lambat. Yang kedua, mengambil hikmah. Kita belajar baru bisa mengambil hikmah, yaitu menambahkan kebaikan ketika kita bertemu dengan orang yang membutuhkan, ya, dan kemudian meletakkan keburukan, sehingga kita akan mendoakan lebih banyak orang-orang yang baik, mendoakan agar kembali orang-orang yang buruk. Itulah yang disebut jalan-jalan yang akan dimudahkan, ya. Selanjutnya memahami. Jadi orang yang suka berkenalan, mengenal orang sampai bisa belajar, sampai bisa mengambil hikmah, ya. Ini dulu juga saya alami. Saya itu haji tahun 2000. Kemudian saya berdoa, saya di Rondoh itu berdoa. Ya, setelah berdoa panjang ya dititipkan, saya berdoa untuk kemudian diikatkan. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub. Ya, untuk diikatkan hati saya dengan orang-orang baik yang baik. Dan ketika berdoa itu suruh berhenti sejenak, membayangkan sedikit sekali orang yang terbayang, sedikit sekali orang yang terbayang. Maka saya menyadari ketika itu Allah peringatkan kepada saya bahwa saya tidak begitu banyak memperhatikan orang lain. Saya terlalu memberikan perhatian yang besar kepada diri saya. Maka sejak tahun 2000 itu saya mencoba untuk selalu memperhatikan orang lain yang ada di dekat saya, orang-orang baik, dan ternyata saya berkembang jauh lebih pesat ketika kita mampu memperhatikan orang lain, belajar dari mereka dan mengambil hikmah, mengokohkan kebaikan
dan meninggalkan keburukan. Selanjutnya memahami, dan ini tidak akan bisa terjadi kalau cara ta'aruf kita juga tidak bagus. Ya. Memahami, ya, memahami tadi banyak hal yang kemudian dihadapkan itu, ya, agar kita itu punya banyak pilihan dalam membuat solusi. Kenapa? Karena hidup itu adalah ujian. Ya. Ketika kemudian kita perhatikan bagaimana ya orang itu hidup, bagaimana terjadi sebuah kesalahan, dan bagaimana ada orang yang bisa cepat kembali. Data kita tentang riwayat itu sangat detail. Maka sampai dikatakan kalau dalam kaidah ilmu, orang yang memahami sejarah itu orang yang akan punya kesempatan yang luar biasa untuk maju dan berkembang. Sejarah urutannya runtut. Beda dengan setan. Setan itu selalu memasukkan potongan-potongan. Ya, jadi kalau kita jengkel sama orang, yang akan masuk ke dalam pikiran adalah potongan-potongan yang tidak mengenakan. Sehingga kita tambah jengkel, tambah jenuh, tambah rasanya begitu. Itu setan. Masukkan. Jadi jangan merasa ya Allah diri saya jelek, enggak. Setiap potongan-potongan ya yang tidak bisa menggambarkan sesuatu yang sempurna itu setan. Ya, seorang istri yang lagi jengkel pada suami semua, walaupun menurut dia faktanya dia banyak sekali berbuat kejelekan, berbuat kemaksiatan, pasti ada kebaikan-kebaikan yang diberikan, termasuk menjadi sebab pahala kita naik 700 kali lipat. Itu juga sebab kebaikan. Ya, nah pasti ada. Namun ya tadi, kadang-kadang kita itu tidak belajar dengan itu. Ya, sehingga kita tidak memahami, seolah-olah kita itu pokoknya nek kowe ketemu walek sudah singkirke, kita pokoknya bergaul dengan orang baik. Orang baik itu aja dalam tanda petik pengertian kita sendiri, akhirnya kita nggak dapat teman. Banyak orang yang kemudian di rumah saja. Ya karena sekarang itu bahkan pengajian pun kalau menurut saya itu semuanya ya banyak juga yang tidak bagus. Iya sih ada yang bagus, tapi kalau menurut saya belum tentu sepatutnya. Itu tidak memahami. Dia tidak mau memahami hal-hal yang oleh Allah diperlihatkan, semua peristiwa yang ada. Itu tidak semua untuk ditirukan, ya kan? Tetapi Allah memahamkan bahwa dunia itu berkembang. Ya, dunia itu berkembang sehingga ketika kemudian kita tidak menguatkan posisi ya kita terikat kepada Allah dengan kuat, wow, itu seperti pohon kita pun akan terombang-ambing ya, seperti badai yang kadang-kadang kemudian terlepas dari akarnya. Jadi santai saja, seperti halnya kita itu belajar. Ada buku yang tipis, punya banyak mana. Ada buku yang besar ya, kita ngelihatnya saja sudah pusing kan begitu ya. Tapi kan kemudian kita tidak hancurkan buku itu, ya kan? Peristiwa juga begitu. Sayangnya kalau kita melihat peristiwa apalagi itu menyangkut kita, itu sudah menyangkut anania. Sudah menyangkut emosi kita. Kan banyak juga orang jelek itu banyak. Ya kan orang jelek juga banyak. Ya karena Allah turunkan itu untuk memberikan pelajaran. Apa efek daripada itu. Tetapi ketika yang kejelekan itu terjadi pada anak kita, pada suami kita, pada keluarga kita, emosi kita itu langsung naik. Seolah-olah kita tidak rela. Kita tidak pantas diuji. Ya. Seolah-olah sedemikian rupa. Padahal sama saja itu kan juga orang ya. Tetapi ya karena kita merasa memiliki, kita merasa itu hak saya harus pertahankan dan lain sebagainya, sehingga ya tadi kita keluar dari hal-hal yang seharusnya kita lakukan ya. Kemudian yang selanjutnya agar bisa memberikan sesuatu yang lebih baik. Jadi orang memahami itu intinya yang namanya memahami itu akan bertambah solusi-solusi dalam kehidupan ya. Kenapa harus ada solusi? Karena banyak orang yang tidak paham, banyak orang yang kurang berpengalaman, banyak orang yang tidak bertambah ilmunya, bahkan tidak punya ilmu. Sehingga solusi-solusi itu harus terus kita kumpulkan agar ketika kita bertemu dengan seseorang dan setiap orang akan punya masalah, maka kemudian solusi-solusi itulah yang akan bisa mengembangkan pemikiran, mengembangkan keterampilan dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu tetap ya kita tetap harus asik ya. Jadi kalau dalam bahasa yang gampang tuh ya hidup itu pelatihan, ya kan? Hidup itu pelatihan. Suatu saat
ketika saya mengisi dalam sebuah pengajian, ada ibu-ibu ya, yang ibu-ibu yang yang menjadikan ya jadi ketua bilang gini, Bu Dia itu nggak cocok untuk jadi pengisi pengajian. Bu Dia itu cocoknya jadi motivator. Lah saya heran, saya bilang pengajian itu acara motivasi ya, yang mengisi disebut motivator ya, gitu. Perlu diketahui, jangan salah paham ya, jangan salah paham. Maka kemudian dia katakan, loh tapi tidak semua begitu ya, karena ibu salah paham. Kalau ibu itu terus menganggap bahwa pengajian itu adalah acara motivasi, acara bagaimana membersihkan dan mengembangkan diri, dan semua pengisinya itu disebut motivator. Jadi pastikan kita memberikan inspirasi ya, untuk bagaimana seseorang mengenal dirinya, memberikan solusi dan memberikan inovasi-inovasi di dalam kehidupan siapapun orangnya kita hadapi. Yang selanjutnya terakhir adalah takaful. Ya, takaful. Ikut berperan atau ikut mengambil beban. Ya. Dia artinya tidak sekedar lihat tok, tidak sekedar ngomong tok. Ya. Hidup itu akan sangat berarti ketika orang yang mendapatkan masalah atau kehidupan kita itu memang terus berubah menjadi lebih baik. Ya, sehingga akan terasa, ya akan terasa. Seperti hanya kita buat teh atau kopi, kita hanya bilang kita kok kurang manis ya, kurang manis ya, tak bener tak kurang manis ya, karena biasanya kasih gula lagi manis, ngomong kayak gitu toh itu ya tidak manis-manis. Kita harus melakukan sesuatu sederhana saja ya, semua ngomong tidak ada yang melakukan sesuatu itu juga tidak akan memberikan banyak arti ya, tidak memberikan banyak arti ya. Jadi takaful bahwa seseorang bermuamalah itu agar maksud Allah semua orang bisa berkontribusi, semua orang bisa menjadi sebab kebaikan. Satu, orang berkontribusi itu siap untuk meluaskan ilmu dari masalah-masalah yang terjadi. Karena masalah-masalah didatangkan itu untuk menumbuh kembangkan ya jiwa, cara berpikir, kemudian secara fisik. Jadi semua kalau ada masalah menyebabkan orang terpuruk, tidak bisa berbuat apa-apa sampai kemudian hilang ya kepribadiannya, bergeser jiwanya ya, jadi tidak waras lagi, itu pasti ada kesalahan dalam menghadapinya. Kemudian yang kedua, memberikan solusi yang meningkatkan keterampilan secara fisik. Manusia itu tidak bisa, dan itu tidak akan membuat suasana menjadi lebih semangat ya, ketika seseorang itu tidak memiliki keterampilan dalam menerima ilmu, keterampilan ketika kita bicara. Menjadi orang baik itu tidak harus banyak bicara ya. Namun tadi setiap bicara yang dia lakukan itu memang memberikan inspirasi kebaikan, dan kebaikan orang itu akan menjadi masuk kepada kita dan mendatangkan energi positif yang besar. Kemudian yang ketiga, menguatkan ikatan kebaikan ya, yaitu ikatan ukhuwah ya, yang akan saling menjaga kita sampai ke surga. Jadi ibu-ibu rahmatullah, marilah kita coba ya, kita coba untuk memberikan penyegaran pada jiwa kita, memberikan kebersihan pada jiwa kita, bahwa hidup itu akan berarti ketika kita sudah mampu ya, mampu menghubungkan diri kepada Allah. Kemudian apakah nilai perhubungan kepada Allah itu menjadi bagian yang besar, itu ketika kita mampu melakukan sesuatu untuk orang lain dan lingkungan. Tidak akan mendapatkan efek energi yang besar ketika kebaikan kita, kehusukan kita ya, itu tidak tertular ya, tidak dipancarkan oleh Allah, baik energi maupun teknis kebaikannya ya. Sehingga kita berharap ketika kita menjaga kesehatan agar kita kuat dalam mempertahankan diri, kuat dalam berbuat baik yang banyak, dan kemudian diberikan kekuatan untuk menjaga suasana kebaikan yang ada di bumi.
Ketika bumi itu selalu terasa panas, gerah dan tidak menyenangkan pada hal yang baik, itu artinya maksiat sudah menjadi virus ya. Untuk itu marilah kita coba untuk bersama-sama menyatukan hati kita, menyatukan langkah kita, menyatukan kekuatan kita untuk mendatangkan rahmat, untuk bersama-sama agar kita tumbuh dan berkembang dan memberikan bagian yang memancarkan suasana yang adem ya, suasana yang kondusif ya untuk berbuat baik siapapun yang ada di sekeliling kita. Fastabiqul khairat. Begitu ibu-ibu, mudah-mudahan itu bisa mengingatkan kita dan menguatkan kita, terutama untuk menjelang kita meraih ya kebaikan-kebaikan yang besar ya di bulan Dzulhijjah. Mari kita tutup dengan doa. Ilaha diniyah wa firidillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba ma yuhibbuk wal amala ladzi yubalighuni hubbak. Allahumma inni nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqasy syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi amalina ajran katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Al-haqqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.